Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Rizkika Beladina dari Akbara Angkatan 4 semester 4 dengan nomor induk mahasiswa TPD 19010443, membuat video ini untuk memenuhi tugas komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Syarifah. Tugas roleplay dengan judul Petugas Pelayanan Darah kepada Masyarakat. Selamat sore teman-teman. Sore. Perkenalkan, nama saya Alfia Rizkika Beladina. Di sini saya akan memperkenalkan tentang apa sih bedanya donor aferesis dan donor biasa. Ada yang tahu nggak bedanya donor biasa sama aferesis? Nggak tahu. Biasa nggak tahu Kak. Kalau aferesis? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh iya, ini saya kasih brosur dulu biar bisa sedikit ada gambaran tentang bedanya donor biasa dan donor aferesis. Yang pertama, ada yang tahu nggak apa itu donor biasa? Donor yang Donor. biasa aja. Donor biasa itu donor yang diambil darahnya. Iya. Yang diambil darah merah. Diambil Betul. darahnya. Ada yang lain? Nggak tahu. Kalau donor darah biasa itu proses pengambilan darah dari seseorang secara utuh, terus nanti langsung dikasihkan ke pasien. Kalau donor aferesis itu donor darah dengan memilah komponen darah menggunakan mesin dan selang steril. Terus Terus yang kedua, ada yang tahu nggak apa itu syarat-syaratnya buat donor darah biasa sama aferesis? Yang membedakan? nggak tahu kalau bedanya. Nggak Tahu. tahu. Pakai jarum semua. Bedanya. Pakai alat. Bener, salah satunya kalau yang donor aferesis itu pakai alat. Tapi kalau donor darah biasa itu cuma ada jarum terus tersambung sama kantong darah. Sama syarat yang utama itu harus sehat. Usia harus minimal 17 tahun ke atas, itu untuk donor biasa dan donor aferesis. Terus berat badan minimal 45 kg, itu buat yang donor biasa. Tapi kalau buat yang donor aferesis itu minimal harus 55 sampai 60 kg. Kalau yang donor biasa itu bisa laki-laki atau perempuan, tapi kalau aferesis itu diutamakan yang laki-laki. Soalnya buat mengurangi resiko reaksi donornya. Terus yang selanjutnya tekanan darahnya. Tekanan sistol harus 90 sampai 160. Kalau yang diastol harus 60 sampai 100. Itu untuk donor biasa dan aferesis sama. Untuk hemoglobin juga 12,5 sampai 17 gram per desiliter. Terus jarak penyumbangan, kalau untuk yang donor biasa itu minimal 2 bulan sekali baru boleh donor lagi. Tapi kalau aferesis 2 minggu sudah boleh donor lagi. Kenapa beda? Karena kalau donor biasa kan yang diambil darah utuhnya, sama waktu hidup darah merah itu kan 120 hari. Jadi setelah 120 hari baru memproduksi darah yang baru. Tapi kalau yang aferesis itu kan yang diambil cuma trombositnya. Karena setelah 2 minggu itu udah memproduksi darah yang baru lagi. Ya. Terus selain itu yang membedakan komponen yang diambilnya juga. Kalau yang donor biasa itu seluruh komponen darah diambil. Dari sel darah merah, sel darah putih, plasma atau serum. Tapi kalau yang donor aferesis itu hanya trombositnya saja. Trombosit atau plasma. Kemudian yang donor darah biasa itu tidak menggunakan alat. Jadi hanya jarum dimasukkan ke pembuluh darah terus mengalir
mengalir ke kantong. Tapi kalau yang donor aferesis itu harus menggunakan alat, karena untuk memisahkan sel darah merah dan trombosit atau plasmanya itu juga. Kemudian waktu pengambilannya juga berbeda. Kalau donor darah biasa itu hanya membutuhkan waktu 15 menit sampai 20 menit itu sudah selesai. Tapi kalau donor aferesis itu lebih lama, bisa sampai 1,5 jam sampai 2 jaman. Kemudian perolehan produk trombosit, kalau yang donor darah biasa itu hanya bisa diperoleh sekitar 30 mili saja. Tapi kalau yang aferesis itu bisa sampai 300 mili trombosit. Kemudian ada yang tahu nggak siapa yang nggak boleh mendonorkan darah? Orang sakit. Orang sakit? Iya. Terus? Belum cukup umur. Berat-berat Hamil. Ya. Hamil. Konsumsi obat-obatan. Habis operasi. Habis vaksin. Ya. Yang tadi itu udah benar semua ya. Sama yang sama yang lain itu juga yang mempunyai penyakit jantung dan paru-paru itu nggak boleh. Terus yang punya tekanan darah tinggi atau darah rendah juga nggak boleh. Terus penderita diabetes, punya penyakit hepatitis B atau C, HIV, sifilis itu juga nggak boleh. Kemudian yang ketergantungan narkoba juga nggak boleh. Pecandu alkohol, terus punya kelainan perdarahan abnormal atau kelainan darah seperti hemofilia, darah susah membeku itu juga nggak boleh. Tato boleh nggak? Tato kalau sudah 1 tahun setelah membuat tato nggak apa-apa. Kalau sebelum itu belum boleh. Kemudian ada yang tahu nggak alat aferesis itu seperti apa? Sama Nggak tahu. prosesnya gimana? Belum tahu. Pasti tahu. Nggak tahu. Ya, ini sebagai contoh gambaran mesin aferesis seperti ini. Kan ini diumpamakan lengan pendonor. Ini nanti kan jarum ditusuk ke pembuluh darahnya. Nanti darah merah keluar masuk ke alat. Nanti di dalam alat dipisahkan antara sel darah merah dan serum atau plasmanya. Nanti setelah itu kalau sudah dipisahkan, nanti plasma sama trombositnya memisah, kemudian masuk ke kantong sebelah sini. Kalau sudah dipisahkan, nanti yang sel darah merahnya dimasukkan lagi ke pendonornya. Jadi yang diambil keluar itu benar-benar yang trombositnya saja. Jadi sel darah merahnya nggak kebuang, masuk lagi ke dalam tubuh. Namanya apa? Tromboferesis. Alatnya. Ini ada macam-macam. Kalau ini bentuknya kayak amikor ya. Oh iya. Oh iya. Mahal ya? Mahal. Mahal. Kalau produknya juga mahal. Lebih mahal dari yang darah biasa. Ya. Kemudian yang terakhir, manfaat donor darah. Ada yang tahu apa manfaat dari setelah mendonorkan darah? Bikin sehat. Benar. Selain itu, Mencegah penyakit jantung. bisa juga. Selain itu juga bisa meningkatkan produksi sel darah merah. Kemudian kadang ada yang bisa buat menurunkan berat badan. Tapi itu nggak semua orang berat badannya turun. Kenapa gitu? Terus kita juga bisa menjalani check up gratis. Kan setiap akan donor diperiksa kayak HB, tensi, penyakit kayak hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis. Itu kan kita bisa mengontrol kesehatan juga. Kemudian kita juga bisa menolong orang yang membutuhkan darah.
Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, setelah mendengar tadi ada yang berminat mau mendonorkan darahnya? Yang donor darah biasa maupun aferesis? Mau. Ya, nanti kalau mau langsung datang ke PMI aja ya. Bukanya 24 jam. PM-nya di mana? Di depan Rumah Sakit Muardi. Bawahnya apa? Cuma bawa KTP sama, kalau nggak punya KTP bisa SIM. Yang penting identitas diri. Ya. Kalau ada juga kartu donor darahnya. Kalau sudah pernah mendonorkan darah. Oke. Terima kasih. Cukup sekian penyampaian dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.